Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Angkatan Latsar CPNS 55. Video ini dibuat dalam rangka tugas agenda 2, yaitu mereview sebuah film biografi tokoh Indonesia yang dalam hal ini kami mereview sebuah film yang berjudul Soekarno. Soekarno sendiri merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Luki Darmawan, saya berasal dari kota Serang, Banten, dan saya merupakan CPNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengkaitkan sikap, tindakan, serta perilaku Bung Karno berkaitan dengan core value dari ASN itu sendiri, yaitu berakhlak. Yang akan saya bahas pada sisi ini yaitu mengenai core value berorientasi pelayanan. Di dalam film ini jelas tergambar bahwa Soekarno merupakan sosok pemimpin yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Pada film Soekarno ini terdapat scene yang menampilkan orasi seorang Bung Karno yang dengan sangat giginya ingin memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyatnya yang selalu tertindas. Disebutkan oleh Soekarno dalam film tersebut bahwa para pribumi hanya mendapatkan Rp60 per tahun, sedangkan orang kulit putih mendapatkan Rp9.000 per tahunnya. Selain itu terdapat beberapa scene lain yang menampilkan kepedulian seorang Soekarno terhadap bangsanya. Scene tersebut yaitu ketika para kaum pemuda menginginkan Indonesia segera mengakhiri kerjasamanya dengan Nippon atau Jepang. Kemudian Soekarno meminta para kaum pemuda tersebut untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa, karena tindakan tergesa-gesa tersebut akan dapat mengacaukan semuanya. Lalu para kaum pemuda ini beranggapan bahwa Soekarno takut kepada Jepang. Dengan santainya Bung Karno menanggapi, siapa yang lebih dahulu berjuang hingga dibuang dari penjara? Sebagaimana kita ketahui bahwa Bung Karno dalam perjalanan karirnya sempat dibuang dan dipenjara selama 4 tahun. Kemudian Soekarno mengatakan bahwa dirinya ingin kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan semangat, bukan karena pertumpahan darah. Sikap Bung Karno dalam hal ini jelas sangat memikirkan kepentingan rakyatnya. Soekarno peduli mulai dari kesejahteraan yang seharusnya dirasakan oleh seluruh rakyatnya, hingga keselamatan bagi seluruh rakyatnya dalam meraih kemerdekaan dengan tidak memproklamirkan kemerdekaan dengan gegabah. Sikap dan tindakan Bung Karno tersebut sangat menunjukkan adanya core value dari ASN itu sendiri, salah satunya adalah berorientasi pelayanan. Oleh karena itu, kita sebagai ASN wajib sekali untuk meneladani tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh Bung Karno. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sulastri. Terima kasih Bang Luki atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sulastri, saya berasal dari Kota Tangerang. Saya merupakan CPNS Dinas Kesehatan Kota Tangerang, UPT Puskesmas Batu Ceper tahun 2021. Kali ini saya akan mencoba menjabarkan nilai berakhlak yang kami dapat dari film Soekarno Indonesia Merdeka, yaitu nilai akuntabel. Apa sih nilai akuntabilitas itu? Nilai akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi atau lembaga yang memberikan amanat. Nilai akuntabel yang bisa diambil dari sosok Soekarno adalah sebagai seseorang yang dipercaya oleh rakyat. Soekarno dengan segala kemampuan yang dimiliki, beliau melaksanakan amanat untuk meraih kemerdekaan Indonesia, salah satunya dengan melakukan berbagai diplomasi dengan pemerintah Jepang. Kemudian saat beliau menjadi ketua organisasi BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, beliau melaksanakan tugasnya dengan sangat bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Beliau mencetuskan 5 dasar negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pada salah satu pidatonya beliau mengatakan ia berkewajiban untuk memikirkan kesulitan rakyat, sehingga Soekarno banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja dan memikirkan strategi-strategi apa yang akan ia gunakan untuk mendapatkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Selain itu, dalam beberapa scene terdapat perbedaan pendapat antara Soekarno dan tokoh kemerdekaan yang lain, yaitu para kaum pemuda. Sosok Soekarno selalu cermat dalam berpendapat, bahkan dirinya dengan berani dan bertanggung jawab. Beliau berkata dengan santainya, "Lihat saja siapa yang dahulu akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia." Sekian
yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nilai berakhlak selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dana Putri Ristiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lastri atas kesempatannya. Kali ini saya, Dana, akan menjelaskan mengenai nilai kompeten dan nilai harmonis yang ada dalam diri Soekarno. Baik, saya akan mulai dengan nilai kompeten. Nilai kompeten yang bisa kita lihat dari sosok Soekarno adalah pada saat sidang BPUPKI. Pada saat itu Ketua Sidang Bapak Rajiman menanyakan mengenai apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Dan pada saat itu dengan segala kompetensinya yang dimiliki oleh Bapak Soekarno, ia mencetuskan dasar negara yang saat ini kita kenal dengan sebutan Pancasila. Hebat sekali bukan? Kemudian yang kedua, nilai kompeten yang ada dalam diri Soekarno adalah ia bisa mencuri hati rakyat Indonesia melalui pidato-pidatonya, baik secara langsung ataupun melalui radio. Pidato yang dilontarkan oleh Bung Karno dapat membakar semangat para pemuda Indonesia dalam terus berjuang memperebutkan kemerdekaan. Kemudian nilai kompeten yang terakhir adalah, yang bisa kita lihat dari film tersebut, Soekarno dalam memutuskan sesuatu tidak pernah tergesa-gesa. Ia selalu memikirkan resiko jangka panjangnya, kemudian ia juga pasti akan memikirkan strategi yang paling tepat dalam menghadapinya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai harmonis yang ada dalam diri Soekarno. Soekarno itu termasuk orang yang sangat menjunjung tinggi nilai keharmonisan. Dapat dilihat dari beberapa scene, dia selalu menunjukkan, selalu ingin dekat dengan rakyatnya. Dia tidak akan melihat seseorang dari latar belakangnya. Dia menghargai semua orang, tidak tanpa mengetahui latar belakangnya. Oleh karena itu Soekarno marah, karena Belanda membedakan masyarakat Indonesia asli dengan warga Belanda. Warga Belanda itu merendahkan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, nilai harmonis yang bisa kita lihat dari Soekarno adalah ketika Jepang menyerahkan diri pada tanggal 12 Agustus, pada saat itu Soekarno tidak langsung memproklamasikan kemerdekaan. Datanglah beberapa pemuda ke rumahnya Soekarno dengan suara tinggi, bahkan mengancam menggunakan celurit. Namun pada saat itu Soekarno menghadapinya dengan baik, dengan tenang dan tegas, tanpa menjelekkan pemuda tersebut, tanpa menghina pemuda tersebut, tanpa merendahkan pemuda tersebut. Ia tetap merangkul seluruh organisasi, seluruh golongan, supaya bisa sama-sama mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dana atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Septia. Saya berasal dari Puskesmas Cibodasari. Saya merupakan CPNS di Dinas Kota Tangerang tahun 2021. Dari film yang kami tonton tadi, film yang berjudul Soekarno, kita dapat nilai bahwa Soekarno memiliki sikap yang loyalitas terhadap bangsa Indonesia, di mana Soekarno rela berkorban untuk bangsanya. Ia meletakkan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadinya, seperti contoh saat Soekarno memberikan orator atau pidatonya yang dapat membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk berjuang merebut kemerdekaan. Soekarno rela berkorban meskipun saat itu Soekarno ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak. Selain itu, Soekarno juga terus diteror sebagai antek-anteknya Nippon, pengkhianat, pembunuh oleh rakyatnya sendiri. Hal ini tidak menyurutkan loyalitas dan dedikasi Bung Karno untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam scan lain, terlihat nilai loyalitas seorang Soekarno ketika Soekarno dan Muhammad Hatta diberikan saran oleh Laksamana Maeda terkait pemberian kemerdekaan oleh Jepang kepada Indonesia. Dalam film tersebut, Laksamana Maeda menyarankan agar Indonesia berbentuk kerajaan dan Soekarno sebagai rajanya serta Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Soekarno menolak dan tidak menyetujui hal tersebut. Ia mengatakan hal tersebut akan mengingkari spirit nasionalisme. Hal itu juga menunjukkan sikap loyal seorang pemimpin terhadap negaranya. Kemudian Hatta juga menyarankan agar Indonesia berbentuk federasi. Dan Hatta juga mempertanyakan atas dasar apa seorang Soekarno bisa menyatukan banyaknya wilayah dengan berbagai suku bangsa. Soekarno menjawab, atas dasar kita memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang terjajah.
Baiklah, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rizka atas kesempatannya. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Yusuf Musalam Effendi. Saya merupakan CPNS Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang tahun 2021. Dalam film Soekarno yang saya tonton barusan, saya menemukan nilai dasar ASN adaptif dalam diri seorang Soekarno. Hal ini terlihat ketika seorang Soekarno dihadapkan dengan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia, serta tekanan dari para kelompok muslim bahwasanya dasar negara Indonesia harus sesuai dengan syariat Islam. Soekarno dengan sikap proaktifnya mampu menjelaskan dengan gamblang dan lantang apa yang menjadi dasar negara kita. Soekarno menjelaskan ada 5 asas yang menjadi dasar negara kita. 5 asas itulah yang mampu mengakomodir keanekaragaman yang ada di bangsa Indonesia, mulai dari beragam pulau-pulau, suku dan budaya, beragam agama, dan beragam pula pemikirannya. Soekarno mampu menjadikan keanekaragaman itu menjadi sebuah kesatuan yang dinamai Pancasila. Dengan buku pemikiran dan sikap adaptif dari seorang Soekarno ketika mendengar berbagai masukan dan melihat kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Selanjutnya, dalam film ini Soekarno juga memiliki nilai dasar ASN kolaboratif. Nilai kolaboratif yang ada dalam Soekarno adalah dia tidak pernah memaksakan pendapatnya ataupun pemikirannya tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak lain seperti Bung Hatta, Bung Syahrir, Gatot, dan lain-lain. Dalam sidang PKI yang dilakukan sebagai persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno selaku kedua memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi menuangkan ide dan gagasannya untuk menghasilkan nilai tambah bagi terwujudnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian dalam film ini juga dijelaskan bahwa dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno menggerakkan pemanfaatan seluruh organisasi yang didirikan di Indonesia oleh para pemuda Indonesia maupun para tokoh-tokoh yang ada untuk tujuan bersama, yaitu Indonesia yang merdeka dan Indonesia yang berdaulat. Untuk itu, kita sebagai seorang ASN harus bisa meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang dimiliki seorang Soekarno, supaya kelak perjuangan seorang Soekarno untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka tidak berhenti sampai di sini. Karena sampai kapanpun, bangsa Indonesia harus terus merdeka, harus terus berdaulat, dan terus menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa yang hebat. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.